Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah Masjid Al-Fatih, salat maghrib yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab salat, wabil khusus tentang salat namanya salat tatawwu'. Tatawwu' itu salat yang sifatnya adalah salat tambahan, atau kita lebih sering mengatakan salat sunnah. Semua sholat sunnah namanya tatawwu', tambahan. Nanti kita bagi menjadi dua. Ini merujuk kepada hadis yang sangat terkenal, yaitu tentang perbuatan amalan yang Allah evaluasi nanti di yaumil hisab. Yang pertama kali adalah sholat kita. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Bahwa sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung atau hisab dari amal ibadah perbuatan manusia pada hari kiamat adalah salat. Salat di sini adalah semua salat. Bukan hanya salat fardu saja, tapi juga salat tambahan atau tatawwu' atau salat sunnah. Kemudian Allah berkata, yaqulu rabbuna lil malaikah. Allah Tuhan kami berkata kepada para malaikat, wa huwa alamu unduru, bahwa Dia adalah yang maha mengetahui. Lihatlah wahai malaikat, salat-salat hambaku, apakah mereka sudah mencukupi atau belum. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, dulu banget nih, kita pernah nakal ini mungkin. Sholatnya pernah bolong-bolong. Mungkin lupa gitu ya. Nah, kemudian di hari-hari setelahnya kita sadar, kita ini insaf gitu ya. Apakah, pertanyaannya yang sering kita dengar adalah, apakah kita ini wajib mengqadha atau membayar sholat kita? Karena ini wajib. Yang ini kemudian ada dua pendapat yang masyhur. Pertama, ya harus, karena kewajiban, hutang sholat itu. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Beda dengan puasa, haji, zakat, bisa dibayarkan oleh orang lain. Ahli waris kita, keluarga kita boleh menghajikan atau badal haji, zakat boleh menzakatkan, atau puasa boleh mempuasakan. Tapi untuk sholat tidak bisa. Tapi maka dari itu, pendapat yang pertama adalah bagi kita yang sudah hijrah, sudah insaf, maka wajib mengqadha atau membayar. Caranya bagaimana? Menyisipkan setelah sholat wajib. Itu pendapat pertama ya. Pertama. Menyisipkan misalnya isya gitu ya. Pada isya kita sholat lagi. Bukan ba'diyah sholat isya, tapi meniatkan untuk qadha. Membayar sholat kita yang zaman kita nakal itu pernah bolong. Berapa? Allahu a'lam, nggak tahu. Senakal apa kita nggak tahu. Nah, terus rutin gitu. Subuh pun juga demikian, duhur pun juga demikian. Nah, pendapat yang kedua adalah tidak perlu qadha, karena sholat wajib itu, sholat fardu itu sesuai dengan jumlah rakaat dan juga
waktunya. Yang namanya sholat maghrib itu ya di tanggal 2 November ya tadi. Tidak ada penggantinya di hari lain. Lepas ya lepas, dosa ya dosa. Cara membayarnya bagaimana? Yaitu memperbanyak sholat sunnah dan taubat serta istighfar. Kemudian yang kedua. Nah, ini sama-sama kuat sehingga kalau saya pribadi mengambil pendapat yang kedua. Karena sholat fardu itu tidak bisa digantikan karena waktunya tidak terulang. Maka dari itu hadis ini berlaku, yaitu memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk menambal. Seperti syafaat. Apa itu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syafaat itu maksudnya adalah pertolongan. Kalau saya mengutip Kiai Haji Zainuddin MZ, seperti tambalan. Tambalan apa? Ya mungkin sarung kita. Sarung kita ini mungkin ada bolong-bolongnya, maka syafaat itulah tambalannya. Tapi kita harus punya sarung dulu, baru ditambal. Nah kalau sarungnya nggak punya, yang ditambal apa? Gitu. Maka dari itu perbanyaklah sarung, maksudnya amalan begitu ya. Adalah mungkin riak-riak dikit, ada nggak ikhlas dikit. Kadang ikhlas betul, kadang-kadang ya ada sedikit-sedikit sum'ah riaknya, pengen dilihat. Ada nggak ikhlasnya, ada beratnya. Itulah kemudian syafaat dari Rasulullah SAW yang kemudian menolong untuk menyempurnakan amal ibadah yang pernah kita lakukan itu. Nah, yang kedua, sholat tatawwu, sholat sunnah. Allah tidak memperhatikan sesuatu amal perbuatan hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat sholat sunnah yang dikerjakannya. Sesungguhnya rahmat selalu di atas kepala hamba. Hamba itu selama dia dalam keadaan sholat. Dan fadilah sholat-sholat sunnah ini sangat banyak. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah sholat sunnah atau tatawwu itu sebaiknya dilakukan di rumah, kecuali sholat tahiyatul masjid. Nah, Ustaz, bagaimana kalau sholat id di lapangan? Apakah ada sholat sunnah tahiyatul lapangan? Begitu? Bukan. Jadi sholat al-masjidu. Masjid itu adalah tempat untuk melaksanakan sujud. Mushalla, tempat untuk melaksanakan sholat. Entah langgar, surau, saya nggak tahu artinya apa itu. Tapi itu bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab, mushalla dan masjid adalah tempat untuk melaksanakan sholat dan sujud. Sehingga seandainya Bapak ada di kantor, di situ banyak ruangan, kita sepakati ruangan itu adalah untuk musola. Padahal ruangan, bukan masjid, bukan musola. Sepakat nih, staf, karyawan, semua pimpinan, satu ruangan itu untuk tempat ibadah kita sholat, maka tempat itu bismillah menjadi musola. Dan sunnah bisa boleh kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu. Pun juga dengan lapangan tempat kita melaksanakan sholat id. Jadi jangan dibully, tahiyatul lapangan tuh, bukan. Memang sepakat kita, masyarakat sekitar kita ini, lapangan itu saat itu pagi itu untuk menjadi sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sehingga boleh untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Atau jika ragu maka laksanakan sholat mutlak. Nanti kita bahas sholat mutlak itu seperti apa. Nah, fadilah atau keutamaan, mengapa kita disunahkan untuk, ini anjuran dari Rasulullah, sholat sunnah itu sebaiknya dilaksanakan di rumah. Sholatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun faman syaa nawwara baitahu. Sholat seseorang dalam rumahnya itu yakni yang berupa sholat sunnah adalah laksana cahaya.
maka barang siapa suka, ia dapat menerangi rumahnya dengan hingga cahaya tersebut. Jadi sholat sunnah itu adalah berfungsi, salah satunya adalah untuk menerangi rumah tersebut. Maka dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, maka terangilah rumahmu dengan sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi, maka dari itu ini sunnah bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah di rumah. Nah, kemudian yang kedua adalah keutamaan lama berdiri daripada banyak sujud dalam sholat. Inkan Rasulullah SAW la yaqumu wa yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu fayaqul afala akunu amdan syakura. Ini hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu berdiri untuk sholat sehingga bengkak kedua betis atau kakinya. Dan ketika ditegur, beliau menjawab, tidakkah selayaknya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu kali rakaat itu barang 2 lembar bolak-balik lah sambil membaca Quran gitu. Rasa kenceng ke situ memang. Tapi kan ini Rasulullah sampai membaca surah Al-Baqarah. Ini riwayat Sayyidina Ali ketika menjadi makmum gitu. Jadi Rasulullah suatu malam sholat di Masjid Nabawi begitu. Sendirian gitu. Maka kemudian Sayyidina Ali beliau bermakmum kepada Rasulullah. Membaca Al-Baqarah. Alhamdulillah gitu. Setelah selesai Al-Baqarah dikira langsung ruku, ternyata tidak, ke Al-Maidah gitu. Al-Maidah mungkin ruku tidak, lanjut ke An-Nisa gitu. Baru setelah An-Nisa selesai baru ruku. Kebayang saya menyelenggarakan salat sunnah tarawih Ramadan malam saja, alhamdulillah peminatnya banyak. Tapi untuk orang tua biasanya yang banyak justru orang tua yang suka itu. Yang anak muda nyingkir ke masjid yang lain. Masya Allah gitu. Tapi itu makamnya atau kedudukannya masing-masing. Jangan dikira orang-orang tua itu nggak kuat gitu ya. Semangatnya menyala dan ternyata ditiru oleh banyak masjid di Bandar Lampung. Jadi sholat sunnah, sholat tarawih satu malam itu kira-kira satu rakaatnya 1 halaman, 2 halaman selembar bolak-balik kira-kira 1 rakaat yang. Alhamdulillah kalau kemudian kita juga memilihkan imam yang suaranya bisa dinikmati, enggak cepat, enggak lambat. Syukur-syukur kita bisa memegang mushaf sambil menyimak, sehingga seolah-olah kita tilawah Quran plus sholat, sehingga kemudian kita bisa menikmati sholat tersebut. Insya Allah nggak ngantuk kalau seperti itu. Nanti kalau kita sudah mulai mapan, maka kita bisa lakukan di Al-Fatih, tapi jangan 1 juz, 4 dulu lah, gitu. Setengah halaman kira-kira 1 rakaat. Insya Allah. Yang penting imamnya bisa, bacaannya bisa kita nikmati. Insya Allah sangat menyenangkan. Nah, kemudian bolehkah sholat sunnah dengan duduk? Ini yang juga sering, karena ini tidak ada uzur ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sholat sunnah ini yang duduk bukan karena uzur sakit atau pegel atau sedang ada masalah dengan kaki, tidak. Betul-betul tidak ada uzur. Maka dari itu ini ada riwayat dari Aisyah bahwa bagaimanakah dilakukan Rasulullah SAW jika bersolat 2 rakaat sementara duduk? Ia menjawab, Nabi SAW dalam berbuat 2 rakaat itu membaca sambil duduk. Kemudian jika akan rukuk, beliau berdiri dan terus rukuk. Ini jadi agak unik. Ya duduk, ya rukuknya bukan rukuknya tapi begini. Gitu. Ini Rasulullah demikian dalam sebuah riwayat. Walaupun sebenarnya sah tetap
sholat sambil duduk, sholat sunnah sambil duduk, karena di kisah hadis yang lain, ketika sedang safar, Rasul pun ketika sudah menghela untanya, beliau melaksanakan takbiratul ihram. Menghadap kemana? Menghadap sesuai dengan tujuannya. Jadi nggak mesti menghadap kiblat, karena ini sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka beliau pasti berhenti untuk menghadap kiblat dan berdiri di atas bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian pembagian sholat sunnah atau tatawwu. Yang pertama adalah sholat mutlak, yang kedua adalah sholat muqayyad. Sholat mutlak adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di selain sholat fardu. Sudah begitu. Jumlahnya tidak dibatasi. Yang penting ada takbiratul ihram, kemudian selesai, kemudian dengan salam. Bisa jadi boleh 1 rakaat, bisa jadi 2 rakaat, bisa jadi lebih, dan tidak dibatasi berapa jumlah sholat rakaatnya. Ini sesuai yang pernah dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pernah ditegur oleh sahabat yang lain. Suatu ketika beliau sholat sunnah di masjid, kemudian beliau ditegur oleh sahabat yang lain. Aku pernah mendengar kekasih, beliau menjawab, aku pernah mendengar kekasihku Abu Qasim. Abu Qasim itu Rasulullah SAW. Ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa raf'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'ah. Tiada seorang hamba pun yang bersujud kepada Allah 1 kali, melainkan diangkatnya ia oleh Allah sederajat dan dihapuskan daripadanya 1 dosa. Ini kisah bahwa Abu Dzar itu sholatnya nggak keruan berapa jumlahnya. Dan kemudian sahabat yang melihatnya itu bertanya, tahukah Anda ya Abu Dzar, sholat Anda itu genap atau ganjil? Gitu ya. Ia menjawab, jikalau saya tidak mengetahui berapa jumlah rakaatnya, maka cukuplah Allah yang mengetahuinya. Sebab saya pernah mendengar kekasihku Abul Qasim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda seperti yang tadi disampaikan, saya sampaikan di berikut tadi, yang tadi itu. Nah, ini sholat mutlak. Boleh 2, boleh 4. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum Isra dan Mi'raj, kaum muslimin sholatnya itu semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Jadi semuanya 2 rakaat. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Dan setelah kemudian datang wahyu ketika Mi'raj, kewajiban sholat yang 5 kali sehari itu, maka kemudian sholat wajib itu dibagi menjadi 5 kali pelaksanaan, dan kemudian sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat duhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya menjadi 4. Kapan sholat perintah sholat duhur dan asar itu sir, dan sholat 3 sholat yang lain itu dilaksanakan dengan ucapan jahar atau jelas. Sir itu samar. Maksudnya kalau ada nikah sir itu nikah yang samar-samar, yang dengar beberapa orang aja, Pak, gitu ya. Kalau jahar itu yang diumumkan, gitu ya. Maka jangan sekali-sekali siri, Pak. Berat ini. Berat, yang jahar saja, Pak, ya. Yang semua orang tahu, gitu ya. Kalau yang sir itu kadang-kadang terjadi fitnah. Tapi ini perintah bahwa Rasulullah SAW beliau diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Malaikat Jibril sebagai imamnya dan Rasulullah sebagai makmumnya. Semua sholat, maksudnya semua jenis sholat fardu. Dan itulah kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat. Di waktu itu tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, mengapa
zuhur dan asarnya itu sir, dan yang 3 sholat yang lainnya jahar, nggak ada. Jadi ya begitulah, namanya tauqifi, perintah yang tauqifi, perintah yang qat'i. Maksudnya ya begitu itu, tidak boleh ditanyakan dan tidak boleh tahu sebabnya apa. Seperti layaknya kita, mengapa matahari terbit dari timur, seperti itulah kira-kira. Kok enggak dari samping sana enggak tahu juga itu Allah mengapa demikian mengaturnya gitu. Bentuknya sudah kodratnya begitu. Nah, kemudian setelah datang perintah dari pulang dari Mi'raj, kemudian pembagian salat seperti yang kita laksanakan pada sampai saat ini. Mutlak. Sehingga ada pertanyaan yang menarik ini. Ketika sholat Jumat Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat itu setelah adzan pertama ada sholat sunnah 2 rakaat kira-kira. Itu sholat apa? Jadi yang sholat kan tidak ada. Sholat qobliyah Jumat itu tidak ada. Yang ada sholat qobliyah zuhur. Namanya sholat sunnah ya boleh. Gitu jawabnya bahwa mutlak itu mau di antara 2 adzan sah. Nanti setelah pada Jumat pun juga sah, sebelum adzan pun juga itu merupakan sholat sunnah, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Nah, kemudian kita bahas sunnah muqayyad. Apa itu sunnah muqayyad? Sunnah muqayyad adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Contoh, sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Itu yang sifatnya adalah baik itu yang sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah yang ditekankan, sangat dianjurkan, dan sholat sunnah yang ghairu muakkad atau sholat sunnah yang tidak begitu dianjurkan. Contoh, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu kalau orang Arab subuh. Sholat subuh itu sholat fajar, maka qobliyah fajar namanya. Atau kita bilang sholat subuh, dia subuh sama aja. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi setelah adzan subuh maksudnya sholat sunnah 2 rakaat. Kalau sholat sunnahnya sebelum adzan namanya sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Kalau sholat selesai adzan berarti sholat sunnah qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Kemudian ba'diyah atau qobliyah sholat fardu. Nah, itu yang merupakan sholat sunnah muqayyad. Nah, kemudian ada sholat sunnah muqayyad rawatib yang muakkad, yang ditekankan. Dalam hadis ada yang sahabat meriwayatkannya 10 rakaat. Aisyah tidak, 12 rakaat. Mengapa berbeda? Pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat sunnah zuhur. Ba'diyah zuhur. 6 ya. Kemudian setelah itu ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Nah, hanya saja Aisyah itu meriwayatkannya bahwa beliau melihat Nabi itu sholat sunnah qobliyah zuhurnya di rumah 2, di masjid 2, sehingga 12. Nah, jadi bukan 4 tapi 2 dan 2. Gitu. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa sholat tatawwu itu, sholat sunnah itu adalah masna, 2-2. 4 boleh, 5 boleh, tapi ini mutlak, bukan sholat sunnah rawatib. Itulah menjadi perbedaan. Rawatib yang muakkad itu adalah 10 atau 5, keduanya baik. Keduanya sahih, hadisnya juga sama-sama kuat. Kemudian kita ke sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah qobliyah fajar? Hadisnya sangat-sangat terkenal bahwa khairu ma fiha. Jadi huwa habbu ilayya min dunya jami'ah. Kata Rasulullah, kedua rakaat itu lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya.
yang sangat sering kita dengar adalah bahwa khairu ma fiha rakaat ini qabla fajar adalah khairu ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga ada sholat sunnah rawatib muakkad yang Rasulullah pernah qadha. Jadi Rasulullah bayar, maksudnya bukan bayar, melaksanakannya tidak di waktu itu. Pertama, sholat sunnah qobliyah subuh. Beliau kesiangan, maka kemudian melaksanakannya setelah sholat subuh. Tapi sekali, bukan tiap hari, bukan sering juga, gitu kan? Itu saya, ya, masya Allah, gitu ya. Jadi pernah sekali, gitu. Sehingga boleh. Ulama mengatakan boleh juga, tapi tidak boleh terlalu sering. Yang kedua adalah sholat sunnah ba'diyah zuhur. Itu pun juga sekali. Maka dari itu sahabat menggarisbawahi bahwa begitu pentingnya sholat sunnah ba'diyah zuhur. Suatu ketika di suatu sholat asar, Rasulullah itu setelah asar beliau langsung sholat lagi 2 rakaat sholat sunnah. Sahabat bisik-bisik, ini Rasul sholat apa? Kan tidak ada ba'diyah asar gitu. Memang begini Bapak Ibu sekalian, bagi kita itu kalau ada sholat sunnah ba'diyah kita sholat sunnah setelah asar itu kalau di masjid yang di situ banyak orang-orang yang pinter, maka tidak jadi fitnah. Tapi kalau di situ orangnya awam, sholat apa ini gitu. Nah, pun juga terjadi pada waktu itu. Yang verbal frontal ada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Beliau mau nanya juga nggak berani, sahabat yang lain apalagi nggak berani. Tapi Umar sebagai orang yang paling berani bertanya, tapi nggak kepada Rasulullah, nggak berani. Beliau bertanya kepada pembantunya Rasulullah, salah seorang pembantu Rasulullah, tolong tanyakan kepada Nabi, beliau tadi sholat apa? Karena pembantunya Nabi itu dia lebih dekat secara kedekatan psikisnya gitu. Tanyakan, ternyata jawabannya adalah bahwa tadi setelah zuhur itu aku tidak sempat melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Karena setelah zuhur banyak tamu. Sampai akhirnya tamu itu meminta waktu hingga datang sholat asar. Nah, beliau qadha sholat ba'diyah zuhur di waktu ba'diyah asar. Itu cuma sekali. Nah, itu makanya sebegitu pentingnya sholat rawatib itu sampai beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di luar waktu yang ditetapkan. Ini ada keringanannya sholat sunnah fajar gitu. Tapi jangan sedih kebiasaan, karena itu cambuk buat saya juga gitu. Surat-surat yang dibaca di waktu sholat sunnah qobliyah fajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering membaca surah dua adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya. Ini yang sering dibaca, dan bahkan dari Aisyah ada beliau membaca saking cepatnya seolah-olah tidak membaca surat saking cepatnya, karena sholat sunnah qobliyah fajar itu waktunya pendek gitu. Walaupun kita bisa panjangkan itu ya, karena kita punya jam yang jeda adzan dan iqamah panjang atau pendek, tapi kan karena waktu itu beliau memendekkan sholat sunnah qobliyah fajar gitu. Maka yang dipilihnya adalah suratnya adalah Qul ya kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian adalah ketika doa setelah sholat sunnah fajar. Dari Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, doa yang masyhur adalah Allahumma Rabba Jibril
wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Atau dengan singkat Allahumma a'udzubika minan nar. Aku berlindung dari siksa api neraka. Kalau lengkapnya ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, dan dari Nabi Muhammad SAW, aku mohon perlindunganmu dari siksa api neraka. A'udzubillah, a'udzubika, Allahumma a'udzubika minan nar. Allahumma a'udzubika minan nar. Kemudian satu lagi ada doa yang sangat masyhur setelah salat qobliyah fajar adalah Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat, 3 kali ya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali, maka ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat mithlu zabadil bahar. Maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Maka walau sebanyak buih di lautan. Jadi satu kalimat yang sering kita baca, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu kalimat sakti. Jika sering kita ucapkan, maka insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran, walaupun kata Rasulullah adalah mithla zabadil bahar, seperti layaknya buih-buih di lautan. Kemudian setelah itu berbaring sejenak, boleh. Karena mungkin kalau di sini kisahnya karena sebelumnya telah melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail, bukan bangun tidur gitu ya. Makanya ada 2 adzan, yaitu muadzin Rasul ada 2, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal. Jarak antara adzan pertama dan kedua itu sekitar 50 ayat. Berapa menit jadi ya? 10 ya, atau 15 menit kira-kira. Itu. Ini kalau di hadis begitu, nah, 1 jam kira-kira, karena ya. Seperti, betul. Kalau di Arab Saudi, adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Hanya saja jaraknya panjang, Pak. Setengah 11 itu adzan pertama. Bukan pas waktu zuhur, bukan. Jadi adzan 2 kali itu juga sunnah. Tapi tidak berdekatan. Setengah 11 dan waktu zuhur. Pun juga demikian pada pagi, adzan 2 kali itu untuk membangunkan. Jadi fungsi adzan pertama adalah mengistirahatkan yang tadinya sholat tahajud, suruh istirahat. Bagi yang baru bangun, yang masih tidur, maka bangunlah untuk sudah dekat dengan sholat subuh. Jadi fungsinya 2. Rebahan sebentar, yang setelah selesai sholat qiyamul lail, dan yang baru tidur segera bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail dan persiapan sholat subuh. Rasulullah SAW apabila telah selesai melakukan 2 rakaat sholat fajar, maka beliau berbaring di atas pinggang kanannya, maksudnya berbaring miring gitu, bukan telentang, Pak. Ntar ngorok kok telentang biasanya, mohon maafin ya. Kalau miring kayaknya enggak ngorok lah, mungkin hanya sekedar untuk ya mendesis lah kira-kira gitu. Sama aja ya. Nah ini salah satu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, salah satu pembatal wudhu adalah tertidur lelap. Kita nggak sadar nih, kecuali kalau tidurnya sambil duduk. Saya bertanya kepada orang medis, mengapa kok tidur, tapi dia Islam, mengapa kok tidur di waktu ketika duduk itu nggak batalin wudhu? Karena duburnya nutup, nggak mungkin kentut, bukan nggak mungkin, kemungkinan kecil, tapi kecuali kalau orangnya kurus. Kalau kurus ya remnya blong, bos gitu. Kalau seperti kita semua insya Allah itu duburnya kan ada pantatnya, mohon maaf ya Pak ya. Maka
duburnya nutup. Kalau pantatnya tipis, tepos itu, maka itu ya remnya yang nggak ada, duduknya keluar gitu. Itu pengecualian, sehingga syariat ini berlaku bagi sebagian dan tidak berlaku bagi sebagian. Nah, maka dari itu kalau kita berbaring itu dalam keadaan wudhu dan tidak terlelap, maka wudhunya masih sah. Tapi kalau sudah mendesis-desis gitu, berarti udah batal. Yang tahu tentunya bukan dirinya, yang tahu adalah orang lain. Perlu kita yang lain mengingatkan, Pak. Misalnya yang bersangkutan begitu bangun adzan sholat subuh langsung bangun sholat. Pak, tadi itu Bapak sudah terlelap, maka otomatis kalau ngorok enggak sih Pak, desis sama aja udah lelap ya. Kalau udah ini lelap berarti udah ke alam lain begitu ya, maka Bapak sebaiknya wudhu lagi gitu. Karena kalau enggak wudhu lagi berarti beliau sudah batal begitu. Wajib bagi kita untuk mengingatkan. Nah, maka dari itu saling watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan, watawasau bis sabr, dalam kesabaran. Gitu. Nah, ini ada hukumnya mengqadha sholat sunnah fajar. Barang siapa yang belum sholat 2 rakaat fajar sampai matahari terbit, maka hendaklah ia mengerjakannya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada jamaah kita yang habis sholat subuh sholat lagi, jangan Pak ini sholat apa ini? Ini mengen tadi kan saya masbuk gitu ya. Masbuk belum sempat qobliyah, makanya saya ambil posisi langsung minggir untuk sholat subuh, sholat sunnah qobliyah fajar, karena pahalanya yang sangat besar gitu, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, memperbanyak sholat sunnah. Bahkan insya Allah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat duhur. Jika ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Kan kalau kita telat berarti dikerjakan satu. Ya. Dan niatnya itu masih tetap qobliyah apa? Ya. Qobliyah subuh apa? Ya, betul. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena qobliyah nggak sedangkannya ba'diyah gitu ya, gitu kan. Nah, betul sekali ini. Jadi qobliyah jangan ba'diyah. Nah, niatnya tetap sholat sunnah qobliyah karena tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah fajar, nggak ada, dan itu termasuk sholat yang tidak disyariatkan. Yang ada adalah qobliyah. Jadi dilaksanakannya setelah, niatnya tetap qobliyah, begitu kira-kira. Silakan Pak Susani. Ya. Kita masih ya. Pertama. Ya. Apakah diteruskan? Apakah ya. Ya. Sebenarnya tadi niatnya itu 3 rakaat mungkin begitu ya. Sekira baru 1 rakaat kemudian Allahu Akbar gitu ya. Nah, tergantung Pak. Kalau sekiranya itu memungkinkan 3, laksanakan 3. Tapi kalau kemudian Bapak merasa resah, maka 1. Tapi yang dilarang itu begini, sholat misal tahiyatul masjid misalnya, antara adzan dan antara iqomah dan antara adzan dan iqomah. Adzan iqomah itu kan tahiyatul masjid kita kan, atau qobliyah begitu ya. Nah, kemudian qomat gitu, tergantung rakaat berapa ini. Kalau masih 1 rakaat sebaiknya dibatalkan. Tapi kalau sudah 2 rakaat ya selesaikan sampai selesai. Nah, karena ini witir, maka
berarti masih jauh daripada sholat wajibnya. Subuhnya masih panjang, sebaiknya selesaikan saja karena sudah terlanjur witir dengan niat 3 rakaat. Gak perlu resah, Pak. 3 aja. Qomat masih jauh, gitu kan. Baru adzan, gitu kan. Silahkan, begitu kira-kira. Lanjutkan sampai selesai sesuai dengan niat. Ya. Kiranya demikian kajian kita pada petang hari ini, bab tentang salat tatawwu atau salat sunnah, bil khusus salat sunnah mutlak dan salat muqayyad, bil khusus salat fajar, qabliyah fajar. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan rutin sehingga Allah semakin menyayangi kita dan pahala insya Allah semakin melimpah dan kita bisa menjaganya sampai akhir hayat kita. Kita akhir dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.